Perkenalkan, saya Novia Gena Putri Saragi dari Prodi PJJ Manajemen. Saya di sini untuk mencoba menjelaskan analisis pengelolaan konflik dan penyelesaiannya di kantor saya, yaitu KP2KP Kota Pinang. Saya bekerja di KP2KP Kota Pinang yang merupakan kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. KP2KP Kota Pinang merupakan pusat layanan administrasi dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pinang, Torgamba, Sisumut, Kampung Rakyat, dan Aik Batu. KP2KP Kota Pinang memiliki 1 orang kepala kantor, 4 orang pelaksana, dan beberapa PPNPM. Lingkungan kerja saya termasuk lingkungan kerja dinamis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat selaku wajib pajak yang menuntut koordinasi antar pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal. Adapun target kerja pegawai di KP2KP Kota Pinang itu berdasarkan indikator kinerja utama yang harus kami selesaikan tepat waktu. Konflik yang sering terjadi dari segi wajib pajak, terjadi ketegangan antara petugas pelayanan dengan seorang wajib pajak yang kadang kurang memahami prosedur pengajuan permohonan perpajakan. Dari kami sesama pegawai, konflik yang sering terjadi adalah ada salah satu pegawai yang merasa beban kerja yang diterimanya jauh lebih banyak dibanding rekan kerjanya yang lain. Kelebihan berdasarkan berdasarkan teori motivasi, asas komunikasi, dan asas menurut sertakan berdasarkan konflik yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu. Yang pertama, solusi yang diberikan adalah mediasi yang berlandaskan dengan SOP, memastikan penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, sehingga mengurangi interpretasi subjektif. Dengan mediasi yang cepat dan tepat, konflik yang berpotensi besar pun dapat diredam. Yang kedua, dengan pegawai harus dibangun komunikasi 2 arah agar membantu pegawai tersebut memahami sudut pandang rekan kerjanya, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Konflik yang kecil dapat segera diselesaikan sebelum menjadi konflik yang lebih besar. Kekurangannya berdasarkan teori motivasi dan asas komunikasi serta asas keikutsertaan adalah yang pertama, karena terlalu ketatnya penerapan SOP itu bisa membuat mediasi terasa kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan individual wajib pajak. Yang kedua itu proses komunikasi yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi terbuka juga dapat memicu perbedaan pendapat yang berujung pada konflik yang baru. Saran dan solusi realistis: pertama, rutin mengadakan pelatihan teknis, soft skill, terutama terkait manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pelayanan publik. Lalu membangun sistem evaluasi kinerja yang objektif, yang transparan sebagai dasar pengembangan karir dan penghargaan. Lalu menerapkan komunikasi 2 arah secara konsisten, baik formal melalui rapat maupun formal melalui kegiatan team building. Pembelajaran yang bisa saya rasakan untuk pengembangan diri saya, pengembangan potensi di masa yang akan datang, yang pertama, mengasah kemampuan mendengarkan dan menyampaikan ide dengan jelas, bisa membantu saya dalam mengolah hubungan kerja dan menyelesaikan konflik secara konstruksi. Saya juga bisa belajar bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itu juga menjadi modal penting dalam perkembangan karir dan pengembangan diri saya. Yang ketiga, terlibat dalam pengambilan keputusan dan kolaborasi tim juga akan membentuk kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dan matang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.